Halo sahabat YouTube, kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara merakit mesin, khususnya untuk bagi pemula, apalagi anak-anak SMK, STM yang ingin belajar merakit mesin, dan sekalian juga untuk penjelasannya. Jadi di sini saya akan membagikan cara merakit mesin dan bagaimana cara mencari TMA atau TMB, istilahnya titik mati atas, titik mati bawah, tanpa harus melihat dari tanda P di magnet. Jadi untuk kali ini saya membagikannya apabila kawan ingin mencari TMA atau TMB-nya tanpa harus melihat tanda yang di magnet. Tolong bantu like dan subscribe-nya. Oke, lanjut, mari kita langsung mengerjakannya. Setelah mesinnya kita bersihkan semua, setelah bersih kita akan proses perakitan yang terlebih dahulu. Bearing-bearing ini kita kasih oli dulu supaya nanti saat mesin hidup pertama dia tidak aus. Kita kasih oli dulu, pastikan tidak ada yang tersendat. Oke. Setelah kita kasih oli, tahap awal kita pasang, ini namanya bandul kruk as oli. Ini sudah dibersihkan, biasanya kering. Nah, melalui celah-celah lubang ini kita kasih oli. Oke, kita pasang. Oke, langsung kita pasang ringnya. Lalu kita pasang gigi rasionya. Kita basahin oli dulu. Fungsi dari kita basahin oli ini, saat mesin nanti hidup pertama, oli belum tentu langsung naik. Jadi supaya dia nanti tidak ada kehausan di sekian detik pertama dia hidup. Lalu kita pasang gigi penghubungnya seperti ini. Pastikan gigi penghubung ini dia ngepas seperti ini. Jadi saat gigi dioper dia masuk kemari, dia nahan, akhirnya berputar. Sebelah sini juga kita kasih oli. Nah, kita kasih oli seperti ini. Lalu jangan lupa kita pasang ring. Gigi lawannya sama. Kita pastikan kita kasih oli. Lalu kita pasang lagi gigi penghubungnya seperti ini. Lebih bagus juga kita basahin oli. Nah, seperti ini. Nah, lalu gigi penghubungnya lagi. Dan setiap pemasangan usahakan mesin yang baru sudah siap bongkar seperti ini, pastikan dilumasi oli. Lalu kita pasang ringnya. Oke. Nah, lalu kita pasang. Cara merakitnya seperti ini. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kita masukkan ke dalam ruang crankcase-nya. Sambil kita goyang-goyang supaya dia masuk. Setelah kita pasang gigi rasionya seperti ini, tahap berikutnya kita memasang ini tuas untuk pemindah gigi atau sendok operan gigi dibilangnya. Jadi di sini ada dua, satu agak panjang, satu agak pendek. Nah, untuk yang posisi agak pendek, ini posisinya di as kopling. Jadi seperti ini, masukkan ke selah ya. Seperti ini. Nah, setelah masuk, lalu yang bagian asgir depan, nah ini yang sering terjadi sahabat-sahabat YouTube lupa. Di bagian asgir depan untuk jenis Suzuki Shogun, dia ada sistem pakai bus-busan seperti ini. Apabila bus-busan seperti ini lupa nggak dipasang, biasanya motor
bisa masuk gigi satu, kadang duanya nggak bisa masuk, atau tiganya nggak bisa masuk, atau empatnya nggak bisa masuk, karena pernah kita ngalamin hal yang seperti itu. Nah, jadi kita pasang bosnya seperti ini. Jadi kalau takut bosnya ini jatuh, kita kasih grass, kita kasih gomok atau grass. Nah, seperti ini. Fungsinya dia supaya tidak jatuh. Nah, setelah itu kita pasang. Pastikan posisi masang yang posisi ini itu ngarahnya kemari ke depan seperti ini. Lalu kita masukkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita pasang, ini namanya drum atau drum operan gigi. Jadi gigi bisa masuk saat kita pijak pedal gigi. Di sini nanti ada bintang top of giginya. Jadi dia ngikutin alur-alur nih. Saat gigi 1, gigi 2, gigi 3, itulah yang memindah-mindah gigi. Jadi di sini juga ada namanya untuk sensor lampu netral atau lampu giginya. Jadi isi di dalam sini biasanya nih. Nah, ini ada pernya. Nah, kita masukkan pernya. Lalu supaya waktu kita masang ke sana ini nggak jatuh. Takutnya kalau jatuh nanti repot, harus terpaksa bongkar ulang. Kita kasih grass atau gemuk seperti ini, lalu kita pasang. Nah, jadi saat kita masang posisi terbalik pun dia nggak jatuh. Nah, seperti ini. Jadi dia main, karena nanti saat perpindahan gigi di sini nyentuh ke sensor switch giginya namanya. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, setelah masuk lalu sambil kita angkat yang posisi gigi ini, kita paskan ke jalur-jalurnya seperti itu. Lalu yang di sebelahnya juga sama, kita paskan sesuai jalur-jalurnya lagi. Oke, langsung kita pasang pennya. Pen untuk sendok operan giginya, pastikan dia masuk ke posisi lubangnya. Nah, seperti ini. Kasih oli supaya nanti saat dia main pergerakan pertama dia tidak kering. Kita pastikan. Nah, ini posisi saat masuk gigi. Kalau kita putar, sambil kita putar-putar untuk memastikan. Nah, ini saat posisi netralnya, gigi kosong. Oke, lalu tahap berikutnya masang engkol. Karena engkol ini waktu kita bongkar pertama kemarin, ini karena sudah dilas, bekasnya kita gerinda. Karena asnya ini tidak diganti baru, jadi kita akan tetap menggunakan as yang lama. Nah, nanti juga saya akan bagikan bagaimana cara mengakali engkolan yang sudah dol seperti ini tanpa harus dilas. Nah, kita pasang ringnya. Lalu kita pasang lagi pernya. Pastikan yang ujung ini masuk ke dalam lubang seperti ini. Nah, lalu penahan pernya ini atau dibilang huruf C. Nah, kita masukkan. Pastikan dia masuk di situ. Jadi pastikan dia nahan ke bengkokan per. Jadi supaya dia tidak. Nah, setelah itu kita pasang ring besarnya. Fungsi ring besar ini untuk mendorong gigi engkol. Saat kita engkol, gigi ini kedorong sama per nih. Nah, lalu kita pasang gigi engkolnya ini. Nah, posisinya yang bergerigi ini bagian arah keluar. Jadi kita pasang seperti ini. Setelah seperti ini kita pasang. Kita pasang ke sini. Seperti ini. Lalu ini kita putar. Nah, jadi yang kedua untuk memastikan lagi untuk engkol ini, nah, pastikan sebenarnya saat posisi perni netral, gunanya supaya nanti per engkol ini tidak terlampau ketarik dia. Nah, jadi posisi ini pasnya, istilah nggak ada pemaksaan. Nah, ini kita paskannya seperti ini. Nah,
Lalu saat masangnya ini kita putar ke belakang. Nah, kita putar ke belakang seperti ini kita tekan ke bawah. Nah, lalu dia ganjal seperti ini. Jadi karena waktu kita engkol, gigi engkol ini kedorong dengan per. Nah, jadi dia dorong keluar seperti ini, menghubung ke gigi yang lawannya di sini. Jadi saat engkol balik lagi ke bawah, dia nyangkut seperti ini. Jadi di sini netral, tidak terhubung. Nah, seperti ini. Nah, jadi saat kita engkol agak ke bawah, lihat kan bagaimana cara kerja gigi engkolnya. Nah, kita engkol, dia kedorong dengan per, dia ngubung ke gigi sini. Jadi saat kita lepas engkol, dia bentur balik, ini turun ke bawah lagi. Jadi di sini tidak terhubung. Nah, seperti itu kerjanya. Nah, lalu kita pastikan kita kasih oli lagi supaya nanti awalnya dia lancar. Kita kasih oli, lalu kita pasang, dan jangan lupa di sini ada ring. Lalu kita pasang ringnya seperti ini. Oke. Nah, pastikan untuk sahabat-sahabat yang baru pemula, kita periksa lagi, kita cek lagi apa aja yang rasanya masih belum terpasang. Kalau rasanya sudah cukup, lalu kita pasang crankcase-nya. Pastikan kasih lem secara rata, karena crankcase jenis Suzuki ini bagian tengah dia tidak pakai packing atau tidak pakai perpak. Oke, setelah kita kasih lem, baru bosnya ini kita pasang. Nah, setelah kita kasih lem seperti ini, lalu kita kasih lem lawannya. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita kasih lem, bagusnya kita kasih apa. Dan ini yang sudah kita kasih lem, sahabat-sahabat di luar sana nggak usah takut, keburu kering lemnya. Justru saya suka menggunakan lem Aspira ini. Apabila dia kering, kena tangan nggak lengket, itu sebenarnya lebih bagus daripada masih basah langsung kita kejarkan kita pasang. Lebih bagus dia udah kering baru kita pasang. Nah, jadi biar sambil nunggu lawannya kering, kita kasih oli dulu. Ini ada juga yang bocor merembes. Pasang baut satunya, pastikan masang baut nih supaya, karena di sini bautnya tidak semua sama panjangnya. Misalkan salah masang seperti ini, dia terlampau panjang. Jadi kalau untuk memastikan, untuk baut nih jarak dari permukaan baru kita masukkan sebelum kita putar itu minimal 1,2 mili, 1,2 cm. Nah, jadi seperti ini. Nah, nih. Jadi di sini sekitar 1,2 cm atau dibikin patokan rata-rata 1 cm. Nah, jadi langsung setelah kita masukkan yang lainnya. Misal panjang, kita ganti pakai yang pendeknya seperti ini. Nah, umumnya ini harus sama, antara 1,2 cm. Lah, ada yang kepanjangan, ada yang kurang panjang. Jadi patokannya itu tadi cukup 1,2 cm. 1,2 cm itu dihitung dari permukaan sebelum kita putar, kita masukin. Nah, seperti ini. Jadi jarak dari sini ini pastikan rata semua 1,2 cm. Nah, jadi semuanya rata 1,2 cm jaraknya. Jadi pastikan semua sudah bautnya kencang, kita tes, kita putar normal. Apabila untuk bagian bandel truk asni, pastikan supaya nyari titik pasnya kita pukul, jangan terlampau keras, pukul ala kadar saja, biar dia terasa longgarnya. Lalu kita pastikan lagi dari sebelah sini.
Oke, seperti ini. Pastikan masang bintang ini yang ada lubang lebih besar masuk kemari seperti ini. Lalu kita pasang pennya. Pennya ini untuk yang panjang, dia ada yang pendek, ada yang panjang. Pen yang pendek pastikan yang ada titik di sini. Lalu yang panjangnya baru di bagian sini kanan kiri. Oke, setelah seperti itu, nah, lalu kita pasang asoperannya. Karena ini asoperannya yang kemarin sudah kita potong, kita akan tukar baru. Tahap awal kita pasang bosnya seperti ini. Lalu ini penyendok giginya kita pasang. Nah, dia harus masuk seperti ini. Seperti ini cara pemasangannya. Setelah itu kita pasang ringnya. Nah, di sini ada ring yang agak besar, kita masukkan. Setelah itu kita pasang ring mataharinya. Nah, seperti ini. Jadi gunanya saat mengundah gigi dia tidak aus. Lalu pastikan yang per tadi ini masuk kemari seperti ini. Nah, jadi dia nahan seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang ring bintangnya seperti ini. Ini bebas masangnya. Baru kita masang bintangnya. Untuk masang bintangnya ini usahakan jangan sampai terbalik, karena dia pas posisinya di sini lubangnya 3, jadi ada tanda. Nah, yang ada tanda ini ke lurusnya lubang pen yang tidak ada pennya. Nah, jadi seperti ini. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita langsung pasang bautnya. Jadi untuk baut bintangnya ini dia khusus, dia ada ringnya lebar seperti ini. Nah, lalu bautnya yang aslinya seperti ini. Lalu kita pasang. Oke. Lalu kita memastikan giginya ini. Cara memastikan giginya seperti ini. Kalau posisi sekarang sambil kita pegang bagian akhir, ini posisinya netral. Nah, jadi kalau kita putar gini, nah ini udah nyangkut, berarti tandanya giginya main fungsi. Lalu kita pasang pernya. Nah, pasang pernya seperti ini. Kita kasih oli. Nah, bautnya khusus, dia ada bos-bosan tapak. Gunanya di sini supaya dia elastis seperti itu. Nah, lalu kita pasang ke sini. Nah, pastikan dia bisa main elastis seperti ini. Oke, setelah terpasang semua, kita memastikan giginya berfungsi apa tidak. Jadi kita pastikan seperti ini. Kita pasang nih. Langsung saat kita tekan gigi satu seperti ini. Nah, dia masuk. Coba lihatkan sini. Nah, dia ketarik, akhirnya ini terhubung. Nah, di sini gigi 1. Lalu kita tes gigi 2-nya, kita tekan lagi seperti ini. Nah,
Nah, ini gigi 2. Nah, di posisi bintangnya seperti itu. Langsung lanjut kita pasang yang namanya saringan oli. Ini gigi penghubung pompa oli. Ini pastikan yang ada coakan ini untuk tanda kayak untuk masuk ke topnya sini, jadi supaya dia tidak lari. Sebenarnya kalau apa ini enggak terhubung, dia selip, jadi pompa oli tidak berputar. Usahakan untuk jalur pompa oli ini jangan sampai ada kebocoran, takutnya kalau ada kebocoran oli tidak terhisap. Lalu kita pasang, kita pasang bautnya aluminium seperti ini, itu di jalur yang hisapan, yang tempat jalur hisap. Nah, di sini ada yang pakai ring ini ring aluminium. Untuk ring aluminium pastikan di sebelah sini, karena di sini supaya nanti tidak ada kebocoran waktu ada hisapan oli. Ini otomatis koplingnya. Nah, supaya pelor-pelornya ini nanti tidak jatuh seperti ini, kita kasih grease atau gomok. Lalu untuk yang posisi coak, di sini ada posisi nonjol, yang posisi coak ini ke bawah. Pasang lawannya. Oke, setelah kita pasang, ini namanya otomatis kopling. Jadi saat kita tekan pedal gigi, dia kedorong untuk menekan ke rumah koplingnya ini. Nanti dia akan tekan melalui ini. Jadi di sini dia akan tekan nanti. Lalu kita pasang gigi kopling besarnya. Kalau tidak kita pasang dulu, nanti susah kita masang karena udah ketutup sama gigi kopling. Lalu kita pasang sepinya. Oke, setelah kita pasang, lalu kita pasang gigi primernya. Di penekan koplingnya kita pasang. Lalu kita pasang ganda kopling. Pastikan gerigi ini, gigi primer ini masuk ke gerigi ganda koplingnya. Sambil ditahan di sininya supaya pelornya tidak lepas. Seperti ini. Dia kerjanya satu arah. Penahannya ini pastikan di sini ada lubang oli yang dari bandul grup as. Yang coakan ini pastikan ke jalur lubang oli seperti ini. Kita pasang ring. Lalu kita untuk ngencangin murnya ini, kita bikin posisi nahan seperti ini. Saya pakai as apapun tidak jadi masalah. Lalu kita kencangkan dengan kunci 30. Seperti ini, kita tahan.
Lalu pengunci ini kita kuncikan lagi supaya gunanya apabila ada baut longgar dia tidak lepas di dalam. Jangan lupa seperti biasa bosnya juga jangan lupa untuk dipasang. Kalau untuk pemasangan packing baru seperti ini disarankan supaya tidak menggunakan lem, karena kalau menggunakan lem kadang saat dia masih basah kita kencangin bautnya, dia akan pecah packingnya. Lalu kita pasang untuk yang bagian di sini, dia yang pakai pengunci seperti ini. Ini gunanya nanti untuk mengikat tali kabel busi. Ini saya ingin membagikan cara melepaskan TMA TMB tanpa harus mengikat. Jadi cukup seperti ini. Apabila piston atau stang kruk as ini di posisi ujung teratas ini posisi TMA. Jadi kalau di bawah ini posisi namanya TMB, di bawah, dan ini titik mati atas. Jadi biasanya orang berpatokan dari magnetnya ini. Nah, magnet ini di sini ada tanda T kalau di Suzuki. Jadi cara memastikannya dia melihatnya setiap tanda T itu kadang belum tentu dia posisi TMA. Nah, kadang saat tanda posisi T ini bisa juga dia di posisi TMB, karena setiap kita putar seperti ini, nah, kadang ini posisinya ketemu di bawah. Jadi untuk memastikan utama patokannya di tanda T, itu titik mati atasnya. Kalau melihat di sini ada coakan tanda lurus dikit. Nah, ini lurus tanda T. Nah, kalau diambil patokan dari magnet, saat tanda T seperti ini lurus, ini berarti posisinya TMA. Jadi untuk memastikan kalau tanpa magnet seperti ini, kita pastikan saja saat kita putar seperti ini, kalau posisi stang kruk asnya di atas seperti ini posisi TMA. Jadi kalau posisi stang kruk as di bawah, ini posisi TMB. Jadi yang kedua di sini lubang sepi magnet. Nah, lubang sepi magnet ini apabila dilurus ke atas seperti ini, itu sudah memastikan itu posisinya tandanya TMA atau titik mati atas. Oke, lanjut kita pasang sehernya. Nah, untuk pemasangan sehernya ini seperti di video yang sebelumnya sudah saya bagikan bagaimana cara penyusunan ring. Setelah masuk seperti ini, sepinya kita dorong seperti ini. Setelah kita pasang packingnya, kita pasang bus. Kena bagian yang datarnya, takutnya nanti dia penyok menyebabkan olinya akan keluar. Kita pasang murnya, kita pasang jalur olinya, oli untuk mendinginkan ke bagian bloknya. Dan jangan lupa di sini ada ring tembaga, gunanya supaya tidak ada kebocoran oli. Lalu kita pasang bautnya atas bawah, dia menggunakan ring tembaga seperti ini. Seperti biasa ring tembaganya jangan sampai lupa. Tapi bagi yang masih kurang jelas tentang penjelasan tadi, bisa dilihat di video sebelumnya waktu kita sambil bongkar. Di situ juga saya jelaskan juga secara detailnya. Baut pemegangnya ini terhubung sama bor crankcase sekalian kabel masanya atau kabel ground body seperti ini. Pastikan sebelum kita memasang yang lain
sudah cukup satu bagian, kita cek lagi apa aja rasanya yang masih kurang, yang belum terpasang. Oke, lalu kita buka baut untuk setelan otomatis rantai timingnya ini. Apa fungsinya kita buka nih? Kita akan menetralkan otomatis setelan rantai timingnya, karena sekarang posisinya dia saat nekan habis ke bawah. Biasanya kita masang rantai timing atau rantai ketengnya agak susah. Nah, jadi di sini setelah kita buka ini, kalau kita dorong, dia nggak mau ke atas. Jadi caranya setelah kita tekan, kita dorong ke atas, nah seperti ini. Nah, lalu dia naik ke atas. Apabila susah cara seperti ini, bisa juga dengan cara cukup dibuka baut. Ya, ini yang dua nih. Gunanya supaya saat nanti kita masang rantai keteng tidak sulit. Nah, setelah itu kita masukkan rantai ketengnya. Ini rantai ketengnya atau rantai timingnya kita masukkan. Pastikan dia udah nyangkut di posisi gear rantai ketengnya yang di bagian bandul krokas. Setelah itu, setelah kita pasang starter penghubung namanya, gigi starter atau dibilang gigi starter yang kecil ya, kita pasang seperti ini. Kita pasang sepinya seperti ini, rasanya sudah pas, tidak lebih juga seperti ini. Kan gigi starter yang besar ya. Oke. Nah, ini namanya sepi magnet. Sepi magnet ini kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Kenapa dibilang kecil tapi pengaruhnya sangat besar? Mungkin sahabat-sahabat bengkel atau yang bagi pemula mungkin belum tahu. Kadang motor tidak bisa hidup atau pas dengkol dia menendang balik ke atas engkolnya. Itu. Terus yang kedua, pembakaran bagus, pengapian bagus, koperensi bagus. Tapi motor dengkol dia tidak mau hidup, malah menendang lagi engkolnya. Kadang gara-gara sepi magnet ini pecah. Nah, itu hal sepele yang mungkin banyak sebagian kawan-kawan mekanik yang belum tahu penyebabnya. Akhirnya habis hari untuk mencari penyebabnya. Dites koperensi bagus, pengapian bagus, pembakaran bagus, isapan bagus, semua bagus, tapi dia tetap nggak hidup. Kadang mau hidup tapi sering nendang ke atas engkolnya. Nah, lalu kita pasang sepinya seperti ini. Kita paskan, pastikan dia masuk dengan baik. Nah, setelah pas, langsung mimisnya sering jatuh. Jadi di sini dikeluarkan dulu seperti ini. Ini biasanya pernya sudah lemah. Jadi ini kita tarik, jangan terlampau ketarik sekali. Cukup ditarik seperti ini supaya dia ada agak tegang sedikit. Lalu kita pasang lagi. Mimisnya. Nah, di sini langsung dia kuat lagi, tidak jatuh-jatuh. Apabila sering kan kawan mau masang magnet, mimisnya sering jatuh, cukup ditarik pernya saja. Lalu kedua, langsung kita pasang magnetnya. Saat masang magnet, pastikan lubang garis ini untuk lubang sepi magnet ini, dia pasti harus lurus dengan magnet seperti ini. Kalau masangnya susah gara-gara mimis, dia bisa digeser-geser dulu seperti ini. Nah, lalu setelah dia ada bunyi tek, baru kita langsung lepaskan. Setelah rasanya udah kencang seperti ini, nah lalu di sini akan saya bagikan lagi tentang ATM. Jadi sistemnya itu, apabila kita matikan untuk mencari titik mati bawahnya atau titik mati atasnya seperti ini. Nah, kalau piston pas di ujung kepala deksel ini,
atau di bagian blok piston bagian atas seperti ini. Ini namanya posisi TMA. Lalu di sini di magnet ketemu dengan tanda huruf T. Nah, ini atau tanda top. Jadi pas posisi TMA ini saat kita masang head, silinder headnya ini. Posisi TMA ini posisi klep nutup kedua-duanya. Ini klep posisi nutup kedua-duanya. Itu. Karena di saat TMA ini terjadilah ada ledakan kompresi, dan saat posisi T itu pembakaran sedang pas putus, bukan sedang membakar. Posisi T di magnet ini saat pembakarannya pas habis titik apinya. Nah, jadi sekian berapa derajat sebelum TMA sudah mulai terjadi ledakan kompresi. Di situ api mulai membakar, pembakaran di ruang karter, terjadilah ledakan. Setelah pas posisi TMA-nya top titik mati atasnya, langsung terjadi lagi tendangan balik ke bawah. Nah, jadi setelah posisi ke bawah seperti ini dia namanya posisi TMB. Nah, saat posisi TMB, di sini posisi klep dia sedang posisi membuka kedua-duanya. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi klep membuka kedua-duanya, merenggang. Nah, lalu setelah dia balik muter lagi ke posisi TMA, nah, di sini klep posisi mulai menutup lagi. Nah, karena klepnya ini posisinya menutup, terjadilah ledakan. Piston langsung ada tekanan lagi turun ke bawah. Nah, di situ. Jadi kalau untuk memastikan memasang rantai timing, pastikan di bagian headnya ini atau di dekselnya ini posisi klepnya nutup kedua-duanya. Lalu tandanya seperti ini. Nah, ini ada frame-nya. Tapi kalau posisinya seperti ini, mungkin kawan-kawan sahabat-sahabat itu di luar sana sedang bongkar motor, tapi waktu kita bongkar posisinya seperti ini. Ini posisi klep membuka kedua-duanya. Jadi di sini nampak dari celah kerenggangannya, cahayanya. Nah, ini namanya posisi, kalau seperti ini noken as posisinya di posisi TMB, enggak di posisi TMA. Jadi kalau masang seperti ini itu yang salah, karena nanti akan terjadi benturan klep ini dengan piston atau dengan seher. Nah, jadi pastikan kalau masang rantai keteng atau rantai timing ini, pastikan untuk mencari TMA-nya. Lalu di sini di noken asnya ini pastikan juga posisinya posisi TMA, titik mati atas, atau bisa juga dibilang posisi netral. Nah, maksudnya netral seperti ini, dia tidak ada beban. Itu. Nah, kita putar ringan. Nah, setelah itu untuk lebih pastinya lagi, kadang ada magnet ini sudah dibubut-bubut, tandanya sudah hilang apa gimana. Nah, itu pastikan lagi dibuka businya. Lalu dari lubang busi ini seperti ini. Oke, sahabat. Lalu yang kedua, untuk mencari TMA TMB-nya, apabila kita tidak bisa melihat dari patokan tanda top di magnet, lalu dengan cara kita buka busi, lalu dengan lubang busi ini kita rasa. Caranya misalkan kita pakai obeng seperti ini. Nah, apabila obeng ini kita sentuh seperti ini, dia bentur ke seher, berarti posisi seher di posisi TMA atau titik mati atas. Tapi saat apabila kita tekan dengan obeng seperti ini, terasa jauh ke dalam seperti ini. Nah, misalnya terasa jauh seperti ini, berarti tandanya itu posisi piston tidak di posisi TMA atau tidak posisi top, atau juga piston sedang di bawah. Nah, lalu kita langsung putar. Jadi saat sambil mutar, sambil dari lubang busi tadi kita tahan seperti ini,
sampai dia ada terasa benturan seperti ini. Nah, ibaratnya ini tadi lubang busi seperti ini. Lalu kita rasa di mana titik puncaknya. Maksudnya titik puncaknya itu istilahnya titik mati atasnya atau TMA-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini rasanya sudah nggak ada apanya, dia udah terasa diam, berarti ini posisinya sudah di TMA, titik mati atas. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, seperti itu cara mencari titik mati atas atau titik mati bawah. Lalu saat masang rantai timing, pastikan posisi noken as pun di posisi saat klep kedua-duanya menutup, atau di noken as pun kita putar-putar terasa ringan, tidak keras. Itu posisi TMA. Nah, tapi kalau ini menegang, posisi klep membuka, itu posisi kita masang salah, karena nanti akan terjadi benturan dengan seher klepnya nih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut kita pasang dekselnya. Lanjut kita pasang silinder headnya atau deksel. Sebelum kita pasang, sengaja kita olesin lem dulu sininya, gunanya supaya menjelang lemnya agak kering. Nah, lalu kita pasang roll rantai ketengnya atau tensioner namanya, atau dibilang juga roll timing. Nah, kalau yang seperti ini bagian bawah, pastikan dia masuk ke posisi lubang. Nah, lalu kita pasang yang bagian atas. Ini yang bagian deksel pun sudah kita kasih lem, jadi supaya lemnya juga kering, karena apabila kering dia lengketnya akan sangat bagus. Nah, lalu kita pasang roll timingnya bagian atas seperti ini. Nah, lalu di sini bautnya khusus, dan di sini bautnya dia ada ring aluminium. Biasanya juga ada ring yang tembaga, gunanya supaya dia tidak ada kebocoran dari jalur olinya. Oke, nah, jadi seperti ini. Pastikan setiap sudah dilem nih, jangan saat lem masih basah langsung cepat-cepat kita pasang, karena itu kadang nanti dia akan memecah, daya lengketnya pun juga tidak maksimal. Nah, lalu di sini juga packingnya sudah saya kasih lem. Nah, ini udah mulai rasanya udah agak kering. Lalu kita pasang packingnya. Setelah kita pasang packingnya seperti ini, lalu kita pasang karetnya, karet untuk oli turunnya, jadi supaya nanti tidak ada kebocoran. Oke, setelah semua pasang seperti ini, lalu kita pasang dekselnya. Pastikan bus-busannya dia ada 2 buah, itu jangan pernah sampai lupa masang bus-busan supaya dia tidak ada getaran, dan juga supaya dia tidak terjadi adanya kebocoran. Apabila dia bergetar nanti akan ada kebocoran. Kalau dipasang mengganjal, pastikan di sini kadang pen pelatuk klepnya yang mengganjal. Untuk baut bloknya ini, yang pemegang antara blok seher dengan headnya atau dekselnya, dia bautnya standar aslinya seperti ini. Oke, lalu kita pasang mur dekselnya. 3 ring biasa, 1 ring tembaga. Untuk ring yang tembaga ini posisinya di sudut kiri bagian bawah. Kalau kita melihatnya dari seperti ini, kenapa harus di sini? Karena di sini ada jalur oli. Jadi fungsinya supaya dia tidak bocor merembes oli seperti itu. Nah, pastikan untuk mornya yang bagian jalur oli dia tidak ada retak atau kebocoran untuk topinya seperti ini. Kalau ada retak atau bocor, dia akan menyebabkan juga kebocoran atau merembes oli. Saat mengencangkan mur deksel ini, usahakan jangan langsung mutar sekeliling, tapi silang. Misalkan kita kencangin dari sudut sini, kita ambil arah berlawanannya sih.
Lalu kita akan memasang rantai ketengnya. Ketengnya ini misalkan kalau untuk saya sendiri, untuk lebih simpelnya seperti yang pernah saya jelaskan tadi, saya pastikan untuk nyari posisi TMA. Nah, seperti ini. Ini lubang busi kita masukin obeng, lalu kita putar-putar seperti ini. Nah, kalau dia sudah posisinya paling atas, berarti seperti ini. Nah, ini namanya posisinya sudah paling atas, atau dibilang posisi TMA. Nah, terus yang kedua, di sini ada tanda top T, huruf T bergaris. Garis ini lurus dengan di crankcase-nya ini ada titik manjang. Nah, ini ada titik manjang. Nah, ini tandanya garisnya. Nah, di sini huruf T-nya. Nah, pastikan ini lurus. Kalau enggak matokan itu seperti ini tadi saya bilang. Nah, berarti ini tandanya ini masih akurat 100%. Nah, lalu yang kedua langsung kita pasang rantai ketengnya. Untuk rantai ketengnya ini posisi topnya di sini ada tanda seperti ini. Nah, tanda ini lurus di atas seperti ini. Nah, jadi di sini ada cowakan, itu menandakan tandanya top. Lalu yang ketiga, pastikan lagi ini noken as posisi TMA atau posisi netral. Jadi kalau kita putar-putar goyang seperti ini, posisi klep sedang menutup kedua-duanya. Oke, langsung kita pasang rantai ketengnya atau rantai timingnya seperti ini. Nah, setelah kita pasang seperti ini, dia tidak langsung pas, dia larinya di sini. Ambil. Nah, lalu kita geser seperti ini. Cara gesernya, kita ambil dari bawah seperti ini. Nah, kita putar ke atas sampai gearnya ini kan turun. Nah, berarti masih geser, belum pas sampai di sini. Kita cari obeng yang tipis. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita lepas lagi, kita geser lagi agak satu mata, kita naikkan. Nah, seperti ini. Lalu kita pastikan lagi posisi topnya tadi, nah, lurusnya. Nah, di sini sudah pas, tapi kita pastikan ada pergeseran di magnet atau di pistonnya apa tidak. Nah, di sini masih posisi top, dan di sini pun posisinya sudah lurus ke depan. Itu berarti menandakan dia posisinya sudah top. Nah, lalu kita paskan jarak baut nih. Setelah itu kita pasang penguncinya supaya dia tidak lari saat baut longgar. Kita ambil pennya. Nah, di sini ada pennya. Nah, pennya ini kita pasang seperti ini. Setelah pennya kita pasang, lalu kita pasang balannya atau balansin. Nah, di sini pun juga ada tanda top. Dia kalau nanti pas, karena ini pen tadi ketemu lubang sini dan di sini lubang baut. Kalau dia sudah pas, di sini juga nampak nanti. Nah, seperti ini. Berarti ini topnya masih kurang. Ini masih ada benceng sedikit. Nah, kalau rasanya masih kurang pas, ini kan masih lebih ke atas tandanya nih. Nah, karena masih apa, kita buka lagi. Nah, kita buka lagi seperti ini. Lalu kita cabut lagi pennya ini. Nah, lalu kita geser lagi satu mata gear. Nah, kita geser satu mata gear. Nah, seperti ini. Nah, setelah rasanya lurus pas, kita pastikan lagi, kita pasang pennya. Nah, setelah itu kita pasang lagi nih. Nah, ternyata di sini dia lari agak dikit, tapi kita pastikan lagi karena rantai ketengnya atau rantai timingnya belum posisi di setel. Nah, inilah posisi top. Nah, kalau dia larinya lebih banyak seperti ini ke bawah, nah, berarti kita balikkan ke posisi atas lagi. Nah, seperti ini. Jadi
Jadi kalau untuk membalikkan ke posisi atas lagi, nah, kita cukup geser yang dari sini aja. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita pasang lagi pennya, kita pasang balannya lagi. Nah, di sini dia larinya ke atas. Berarti kalau terjadi hal seperti ini, itu biasanya apa penyebabnya? Itu yang perlu ditanyakan. Nah, tapi di sini posisi TMA. Kita pasang rantai keteng, kita geser, dia larinya ini ke atas. Kita paskan lagi, kita geser lagi satu mata, dia larinya ke bawah dari tanda topnya. Berarti apa penyebabnya? Penyebabnya biasanya gear bandul kruk as, gear rantai keteng yang kecil yang di bandul kruk as di belakang gigi starter ini, itu biasanya saat posisi pemasangannya ada lari sekian derajat. Lalu kita tekan ini untuk otomatis setelan timingnya kita pastikan. Nah, seperti ini. Nah, di sini posisinya saat TMA. Tapi di sini topnya masih melenceng sedikit. Nah, di sini masih melenceng sedikit. Nah, jadi di sini ini penyebabnya kemungkinan gear rantai keteng yang kecilnya yang nempel di bandul kruk as itu yang geser. Karena di sini posisinya sudah TMA. Nah, lalu kita pastikan kita putar seperti ini. Nah, ini saat seperti ini posisi TMB. Nah, jadi tanda top di magnet dia tidak bisa untuk patokan ini saat ketemu tulisan T dia posisi TMA. Nah, kadang saat di sini posisi T, posisi ini klep buka kedua-duanya. Nah, top yang di noken as dia posisinya di bawah. Jadi posisi klep buka. Jadi saya diputar lagi satu putaran. Nah, di sini posisinya top tanda T. Nah, ini posisinya di atas berarti dia menandakan posisi TMA, titik mati atas. Lalu kita pastikan seperti ini. Dengan lubang busi tadi kita tekan posisi seher atau piston memang posisi di puncak atas atau tidak. Nah, karena di sini pas di posisi puncak atas. Nah, lalu karena ini yang menjadi kendala, apa yang menjadi kendalanya? Karena ini larinya ke atas nggak lurus dengan tanda top jawak di sini. Tapi kalau kita putar lagi ke bawah satu mata dia larinya di bawah top di sini. Nah, itu cukup dengan cara kita pastikan dengan saat posisi dia di atas. Apabila hidupnya enak, normal, digas tidak nahan, terasa ringan, berarti itu sudah pas. Tapi apabila motor dihidupkan, digas terasa berat atau diengkol nggak stabil, biasanya itu nanti kita geser ke bawah. Kita lihat hasil dengan geser di bawah, karena ini yang lari kemungkinan gear rantai keteng yang kecilnya itu mungkin yang di bawah lari. Mungkin dulunya pernah motor ini nuker stang seher atau nuker stang seher, dia membuka gigi rantai ketengnya saat masang topnya kurang pas. Oke, setelah kita tes lagi, kita yakinkan rasanya pas, kita pasang bautnya. Setelah itu kita pasang baut penutup. Nah, guna per ini untuk mendorong otomatis setelan rantai ketengnya. Jadi kalau rantai keteng semakin longgar, dia akan semakin dorong turun ke bawah, dan dia juga tidak bisa untuk dorong naik ke atas. Selalu pastikan dikasih lem, karena kadang di sini ada kebocoran oli. Lalu kita pasang parkingnya.
bak magnetnya. Lalu baut yang panjang ini sekalian untuk memegang ke baut dinamo starter. Ini baut untuk melihat tanda top. Oke sahabat top, jadi demikianlah cara-cara masang mesin jenisnya, apalagi untuk Suzuki Shogun, khususnya untuk sahabat-sahabat YouTube yang pemula. Semoga dengan tutorial cara saya memasang mesin tadi mudah dipahami, dan apabila video ini bermanfaat tolong bantu like dan subscribe ya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.